bahwa kita menghadapi 2023 ini harus benar-benar bijak. Mungkin kita boleh berbeda pandangan, berbeda gagasan, berbeda jalan politik. Namun kita harus lebih bijak bahwa ini adalah 5 tahunan sekali. Pada akhirnya kita akan terus seperti ini, dan kita harus mendewasakan diri melalui ini semua. Karena ini adalah proses keberdewasaan kita sebagai masyarakat di suatu negara atau menjadi bangsa Indonesia yang kita cintai ini. Dan itu harus kita itu benar-benar mampu dapat mengambil pelajaran dari sebelumnya. Jangan sampai yang sudah-sudah menjadikan kita itu mengulangi apa-apa yang kurang pas dalam keberhidupan kita, dalam kebernegaraan kita. Dan itu semua menjadikan kita dapat mampu menjalani kehidupan ini lebih baik atau lebih buruk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Teman-temanku dimanapun kalian berada, semoga pada kesempatan kali ini kalian semua senantiasa dalam keadaan sehat walafiat, dalam keadaan lancar aktivitas pekerjaan maupun kesehariannya. Dan semoga kita semua senantiasa diberikan perlindungan oleh Tuhan Yang Maha Kuasa. Walaupun beberapa hari ini kita dapati cuaca di lingkungan kita seringkali hujan, mungkin menjadikan cuaca begitu amat dinginnya sehingga mungkin kita terdampak, entah itu masuk angin, pilek, batuk, dan lain sebagainya. Semoga itu semua tidak menghalangi kita untuk melakukan aktivitas keseharian kita dengan baik, dengan semakin produktif dari hari ke hari. Pada kesempatan kali ini saya akan sedikit membahas tentang fenomena yang sering dibahas, yang mungkin berbulan-bulan lalu mulai terus saja dibahas, bahwa kita akan menghadapi 2023. Kita akan memasuki tahun baru yang itu dikabarkan atau diprediksi akan menjadi tahun yang gelap atau tahun yang tidak dapat terprediksi dengan jelas. Bagaimana kejelasannya? Mari kita bahas dalam segmen Pepatah Hati. Perkataan, kata-kata, dan bisitan dalam hati merenungi kehidupan dan berbagai hal yang terjadi dalam kehidupan ini. Kita sudah memasuki bulan Desember, dan sebentar lagi kita akan menikmati euforia pergantian tahun, kemudian kita akan memasuki tahun baru. Yang itu semua tentu kita harus dapat mempersiapkan diri, menyongsong hari-hari ke depan, menyongsong tahun yang akan baru ini. Dan juga kita harus bisa mungkin mengambil hikmah-hikmah atau pelajaran dari apa yang telah kita lalui di tahun yang sekarang dan kemarin, sehingga kehidupan kita ke depan mampu dapat menjadi suatu kehidupan yang lebih baik lagi, dengan kita mempersiapkan strategi-strategi dan konsep-konsep atau mungkin perhitungan-perhitungan yang mungkin walaupun kita melakukan itu semua belum tentu kehidupan kita lancar. Namun dengan apa yang kita lakukan, usaha-usaha, strategi-strategi yang kita canangkan, mungkin reka-reka kita atau perhitungan kita yang kita hitung-hitung, yang itu untuk menghadapi tahun baru yang akan datang, mungkin itu semua dapat sedikit membantu dari kehidupan kita. Walaupun mungkin dikabarkan tahun 2023 atau tahun depan ini, tahun yang akan kita lewati dengan baru ini, dikabarkan oleh berbagai analis, oleh mungkin pemerintah, oleh mungkin ahli-ahli ekonomi, adalah suatu yang tidak dapat tepat terprediksi atau disebut dengan gelap, atau yang dikonotasikan gelap itu adalah tidak mampu terlihat dengan jelas bagaimana dan apa dan seperti apa nanti 2023 yang akan kita jalani. Di negeri-negeri lain selain Indonesia, resesi dianggap sudah terjadi karena
berbagai kebutuhan pokok naik, kemudian kemampuan masyarakat dalam berbelanja atau mengkonsumsi sesuatu karena perekonomiannya itu tidak juga sejalan atau seiringan dengan kenaikan bahan pokok atau mungkin suatu kebutuhan seharian, itu semua menjadikan masyarakat di luar negeri Indonesia, terutama mungkin Eropa dan lain sebagainya, terdampak dengan adanya problem ekonomi yang melanda mereka, yang kemudian dianggap telah memasuki fase resesi. Itu semua diprediksi pula akan masuk atau akan berdampak kepada negeri kita, Indonesia, yang akan dimulai mungkin dari 2023 ini. Entah sampai kapan, kita lihat ke depannya nanti. Itu semua menjadikan kita harus untuk mempersiapkan diri. Kita sudah mengetahui bahwa akan ada hal pahit, akan ada suatu kesulitan, atau akan ada suatu yang gelap yang tidak terprediksi di masa yang akan datang atau di tahun yang akan datang 2023 yang akan kita jalani. Itu harus menjadi suatu ibaratnya itu peringatan bagi kita, agar kita itu mungkin melakukan persiapan-persiapan, entah itu strategi, entah itu mungkin solusi-solusi yang harus kita ambil, agar kita mampu dapat menjalani kehidupan ini ke depannya ini, di tahun yang akan datang ini, menjadi suatu kehidupan yang tidak terseok-seok, bahkan jatuh, bahkan mungkin kita masuk dalam keadaan yang sulit. Indonesia telah tercatat berbagai waktu atau sudah beberapa kali melewati masa-masa sulitnya. Berbagai krisis telah dihadapi, entah itu 98, entah itu 2028 atau mungkin 2008 atau mungkin tahun-tahun sebelumnya, sebelum 98. Adanya berbagai mungkin gejolak, entah politik, entah ekonomi, entah mungkin pangan. Itu semua telah kita lalui semenjak negeri kita Indonesia ini merdeka. Dan itu semua harus menjadi suatu bekal dan pelajaran bagi kita, agar kita mampu tangguh menjalani kehidupan ini ke depannya. Suatu pepatah atau suatu ungkapan dari mungkin saudara-saudara kita etnis Tionghoa, seringkali mereka menguatkan antar mereka bahwa ada kata-kata mungkin dari leluhur mereka, dari orang-orang tua mereka, bahwa di setiap krisis pasti akan ada peluang. Di setiap mungkin resesi mungkin akan ada opportunity, akan ada peluang. Itu bisa kita lihat dari kemarin 2019, bagaimana seluruh negara bingung menghadapi tragedi COVID-19 atau COVID-19, pandemi yang begitu memaksa kita untuk kita itu berhati-hati dalam keluar rumah atau mungkin dalam berhubungan sosial. Terjadi berbagai pembatasan-pembatasan di sana sini, bahkan di negara lain terjadi lockdown total. Namun kita sebagai negeri Indonesia ini, malah ada sebagian dari saudara kita yang perekonomiannya dan kehidupannya bahkan lebih mampu melejit cepat. Mereka itu kemudian menjadi orang kaya-kaya baru saat itu, karena mereka melakukan suatu terobosan yang mungkin entah disadari atau tidak disadari menjadikan mereka dapat mampu terbang tinggi dalam perekonomiannya, sehingga mereka menjadi seorang yang sukses walau di situasi yang begitu amat mencekam waktu itu. Dan itu menandakan bahwa ungkapan-ungkapan dari leluhur, mungkin orang tua dari etnis saudara kita etnis Tionghoa, orang-orang Cina yang ada di Indonesia yang sudah menjadi satu dengan kita, itu ada benarnya, menjadi suatu kebenaran. Dan itu harus kita menjadi suatu pelajaran, bahwa di setiap kesulitan pasti ada kemudahan. Di setiap
resesi, pasti akan ada solusi atau opportunity, atau yang bisa kita sebut peluang. Dan itu harus kita baca dari sekarang, sehingga kita mampu bukan cuma bertahan, tapi dapat melejit, terbang, bahkan melompat tinggi menuju level-level yang lebih tinggi, sehingga kehidupan kita mampu lebih baik dari tahun ke tahun, dari hari ke hari. Pada 2023 kita akan juga memasuki pesta demokrasi, pesta politik, mungkin kontestasi politik yang akan benar-benar dilaksanakan 2024, yang itu menjadikan tahun sebelumnya menjadi suatu tahun persiapan, bahkan kampanye, bahkan suatu penjajakan mungkin gagasan atau mungkin solusi bagi negeri kita. Ini juga telah berulang-ulang kali kita lalui. Pada tahun kemarin 2019 begitu amat juga mencekam. Begitu 2018-nya ya, 2019-nya coblosan. Itu juga menjadikan negeri kita terpolarisasi, terpecah belah, sampai akhirnya banyak mungkin entah itu cacian, makian, atau mungkin hujatan, atau mungkin kata-kata yang kurang pantas yang membanjiri seluruh aspek kehidupan kita, entah mungkin di sosmed atau mungkin di dunia nyata. Bahkan ada berbagai gesekan-gesekan yang alhamdulillah yang kita perlu banyak syukuri. Setelah itu kita mampu dapat memperbaiki diri, kita mampu dapat, mungkin walaupun sekarang masih ada sedikit luka-luka itu, irisan-irisan yang terjadi di tahun itu, namun kita tidak benar-benar masuk dalam suatu terbelahnya negeri kita ini. Kita masih bersatu utuh, dan itu harus jadi suatu pelajaran yang besar pula, bahwa kita menghadapi 2023 ini harus benar-benar bijak. Mungkin kita boleh berbeda pandangan, berbeda gagasan, berbeda jalan politik, namun kita harus lebih bijak bahwa ini adalah 5 tahunan sekali. Pada akhirnya kita akan terus seperti ini, dan kita harus mendewasakan diri melalui ini semua. Karena ini adalah proses keberdewasaan kita sebagai masyarakat di suatu negara atau menjadi bangsa Indonesia yang kita cintai ini. Dan itu harus kita itu benar-benar mampu dapat mengambil pelajaran dari sebelumnya. Jangan sampai yang sudah-sudah menjadikan kita itu mengulangi apa-apa yang kurang pas dalam keberhidupan kita, dalam kebernegaraan kita. Dan itu semua menjadikan kita dapat mampu menjalani kehidupan ini lebih baik atau lebih buruk. Tentu kita ingin menjadi suatu pribadi, suatu golongan, atau suatu negeri yang lebih baik. Itulah teman-teman betapa apa-apa yang akan kita hadapi dalam 2023 ini, yaitu gelapnya perekonomian, situasi dan kondisi, dan nanti tahun politik. Itu semua harus kita persiapkan dengan matang. Minimal kita memiliki suatu persiapan yang kita itu dapat mampu menjalani kehidupan ini atau kehidupan tahun depan menjadi kehidupan yang lebih baik, bahkan mungkin bisa menjadi suatu loncatan-loncatan besar bagi kehidupan kita, sehingga kita mampu menjalani kehidupan ini di tahun yang akan terus datang menjadi tahun-tahun yang membahagiakan bagi kita. Dan jangan sampai kita melewatkan berbagai momentum, berbagai situasi kondisi, sehingga kita malah terjerembab, malah jatuh ke lubang-lubang yang mungkin tidak kita inginkan untuk kita itu jatuh. Oke lah teman-teman, itulah pembahasan kita pada kesempatan kali ini. Jangan lupa atau jangan sampai kita itu tidak mempersiapkan segala sesuatunya, karena ini adalah suatu hal yang penting yang perlu kita itu belajar dari masa lalu untuk menjalani hari ini, hari esok, dan hari-hari selanjutnya. Jangan lupa untuk subscribe, share, like, dan komen apabila kalian merasa bahwa konten yang kami hadirkan merupakan konten yang positif yang mampu bermanfaat bagi banyak orang. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih atas segala perhatian. See you next video. Bye bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.